Perkenalkan, saya Joshua Prananta Tarigan dari kelas akuntansi malam semester 5. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Kata ekonomi Islam berdasar dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos memiliki arti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan rumah tangga. Dalam kenyataannya, ekonomi bukan hanya dalam lingkup keluarga saja, namun bisa berarti suatu desa, kota, bahkan suatu negara. Sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan disebut ilmu ekonomi. Ekonomi Islam sangat erat hubungannya. Ekonomi tidak terlepas dari aturan-aturan syariah Islam dan disebut ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan-aturan rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia, bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan berlandaskan syariah Islam. Dan yang berikutnya, karakteristik ekonomi Islam mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil, dan yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, dan yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, dan yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis, dan yang kelima, terikat akidah, syariah, serta moral, dan yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintah, dan yang kedelapan terakhir, melarang praktik riba. Dan yang berikut, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka yang menjadikan fondasi kerangka ilmu ekonomi yang digunakan hingga sekarang. Pemikiran ekonomi Islam diilhami dan diijtihad, dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad pemikiran dan pengalaman empiris para pemikiran Muslim. Peserta akan belajar akar historis tradisi dan praktik ekonomi Islam pada masa sebelum Rasulullah hingga ulama kontemporer. Dan yang berikut yaitu perilaku ekonomi Islam. Perilaku ekonomi merupakan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani untuk setiap manusia. Kebutuhan tersebut akan terus-menerus dilakukan oleh manusia. Dalam berperilaku, manusia bebas melakukan kegiatan tersebut dengan cara membeli atau mengambil sesuatu tidak sepengetahuan orang. Dalam Islam, ini merupakan kebebasan yang diberikan Allah kepada umatnya. Islam sebagai sebuah ideologi mempunyai pandangan bahwa perilaku manusia bukan dalam keadaan dipaksa dan bukan juga memiliki kebebasan. Islam juga tidak memperbolehkan perilaku manusia untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan Islam mengharamkan menggunakan asas manfaat sebagai batasan dalam perbuatan karena manfaat menurut pandangan manusia tidaklah sebuah kebenaran yang hakiki yang diajarkan oleh Allah. Islam juga melarang mencampuri adukan antara yang bersifat haram dan halal. Hal itu merupakan bagian dari perilaku ekonomi. Pada abad ke-21 sering dikenal dengan abad globalisasi. Ciri khas abad 21 ini adalah kompetisi bebas, sehingga bisa berakibat menang atau kalah dalam ekonomi. Abad ini juga membawa dampak negatif, namun ada juga dampak positif. Justru muncul kesempatan baru untuk unjuk kemampuan masing-masing individu, sehingga akan dapat menjadi kemampuan bagi ekonomi Islam atau segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi yang berlandaskan syariah untuk bersaing secara global. Allah memberikan kepada kaumnya untuk menentukan pilihan dan memberikan dampak berupa kebaikan atau keburukan kepada kaum muslim. Dan yang berikut saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi dalam Islam.
Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kewajiban fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja. Akan tetapi, lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Dan selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak pada dirinya sendiri sedemikian hingga nilainya tidak pernah stabil, karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Dan yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan atau dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan atau interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan yang berhubungan dengan penyimpanan atau tabungan adalah salah satunya bank syariah. Lembaga keuangan merupakan unit badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset uang atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial. Lembaga keuangan berkaitan dengan sistem simpan pinjam atau kredit yang melayani masyarakat dalam kegiatan ekonomi modern. Peran lembaga keuangan atau bank saat ini semakin lama semakin dibutuhkan dan juga mengalami perkembangan, misalnya sebagai mediasi antara pihak yang memiliki dana dengan yang memerlukan dana. Sekarang, apa bedanya antara lembaga keuangan dengan bank syariah? Lembaga keuangan salah satunya adalah bank. Bank syariah menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan pembayaran dengan berlandasan pada prinsip syariah Islam. Di Indonesia telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu bank dan non-bank. Lembaga non-bank diantaranya adalah asuransi, pegadaian, reksadana pasar modal, BPRS, dan BMT. Dan yang selanjutnya, pengertian asuransi syariah dan perbedaan dengan asuransi konvensional. Saat ini, ada banyak jenis dan manfaat yang ditawarkan oleh asuransi, di mana setiap perusahaan asuransi memiliki beragam fitur dan keunggulan pada masing-masing produk yang mereka keluarkan. Namun, sebagai calon pengguna, maka sudah sewajarnya jika kita memahami dan mengenal dengan baik asuransi yang akan kita pilih dan gunakan. Hal ini akan membantu kita untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal atas penggunaan tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, asuransi syariah menjadi salah satu produk asuransi yang banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat. Asuransi ini hadir untuk memenuhi kepentingan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan adanya sebuah produk asuransi yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi tersebut bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.